Ya, baik. Terima kasih ya. Dengan kasus Ahmad Joni yang sekarang lagi bergulir di Pengadilan Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saya sebagai praktisi hukum yang terus mengikuti jalannya persidangan Ahmad Joni memberikan pendapat begini. Tentang saksi ahli yang akan dihadirkan oleh pihak Ahmad Joni itu sah-sah saja sesuai dengan undang-undang, ya. Yang mana terdakwa itu diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan, saksi adecat, dan kemudian ahli ya, ahli yang di bidang sesuai dengan perkara yang dihadapi oleh saudara Ahmad Joni. Nah kemudian saya belum mendengar bahwa permintaan dari saudara Ahmad Joni itu untuk menghadirkan CCTV. Yang mana CCTV itu juga adalah sebagai bukti, ya, sebagai bukti, benar tidak bahwa Ahmad Joni adalah sebagai pelaku narkotika, baik itu sebagai bandar, pengedar, ataupun dia sebagai pemakai. Nah, namun mungkin itu punya alasan tersendiri, pihak lapas tidak menghadirkan atau penyidik tidak menghadirkan CCTV tersebut. Tapi ini muncul kecurigaan karena sudah permintaan Ahmad Joni untuk minta dihadirkan, diminta Ahmad Joni kepada majelis hakim untuk dihadirkan. Padahal persidangan ini kan harus terbuka. Persidangan ini apapun yang diminta, baik itu dari penuntut umum maupun dari terdakwa atau dari kuasa hukum terdakwa, itu memang benar-benar harus diikuti oleh majelis hakim. Apalagi itu merupakan sebuah bukti. Nah, kalau itu tidak dibiarkan sebagai bukti, kembali kepada majelis hakim. Nanti pertimbangannya apa? Ya, apakah memang benar Ahmad Joni ini adalah sebagai korban? Korban ini maksudnya pemakai yang sudah ketergantungan. Atau dia sebagai pengedar. Nah, sebagai pengedar ini mana barang buktinya? Kemudian disita saja rekeningnya. Karena orang dalam penjara itu kan pasti pembayarannya nggak mungkin cash ya. Tapi kalau cash ya buka aja CCTV. Nah, kemudian kenapa barang itu kok bisa masuk ke dalam lapas? Bagaimana penjagaan orang-orang lapas di sana? Ya kan? Kan mereka disuruh menjaga para tahanan, bukan tidur-tiduran di sana. Ya kan? Saya pikir kalau nggak mampu, ya saya pikir diganti aja atau mundur saja. Karena ini kan, kenapa ya? Saya katakan orang yang dilakukan penahanan di lapas, kemudian tidak dijaga sehingga beredarnya narkoba, bahkan kita bukan rahasia umum lagi, peredaran narkoba di lapas itu semakin besar daripada di luar. Bahkan dikendalikan oleh orang-orang lapas. Nah ini saya pikir direformasi ya, bagaimana lapas itu betul-betul steril dari barang haram tersebut. Itu barangkali. Pengacara juga menyatakan kalau seorang yang di BAP tidak didampingi oleh pengacara atau PH-nya, itu bisa dibilang batal kata demi hukum, karena saat Ahmad di BAP itu tidak didampingi. Ya, itu kan pernah saya sampaikan. Betul. Bahwa ancaman hukuman 5 tahun penjara itu lebih dari 5 tahun, maka seseorang terdakwa atau tersangka itu harus didampingi oleh advokat, oleh pengacara. Apabila dia tidak mampu, maka negara yang menghadirkan. Nah, nanti di BAP dia sebagai tersangka itu pengacara tanda tangan di BAP itu. Saya juga sering mendampingi klien begitu ya. Baik kita pelapor atau mendampingi saksi atau mendampingi tersangka. Itu kita BAP tanda tangan sebagai pengacara. Saat Amar tanda tangan tersebut, Amar benar-benar dipaksa dong, ada intervensi ya, seperti yang Amar bilang, dia ada intervensi dari ya indikasinya begitu, yang tahu itu Ahmad Joni. Makanya saya bilang, hadirkan aja CCTV, di mana dia di BAP. Apakah Ahmad Joni dia BAP di dalam lapas atau dia dibawa ke ke kantor polisi atau ke penyidik. Kalau di lapas, ya saya pikir harus dibuka CCTV itu. Apakah diintimidasi? Supaya terang. Jangan juga nanti Ahmad Joni ini memblunder, dia bahasanya seolah-olah tidak ada dilakukan penyidik, tapi ada begitu. Nah, jadi ini kan perlu kesaksian dan perlu bukti. Karena CCTV itu sudah menjadi alat bukti, alat bukti elektronik. Nah, kalau tidak dihadirkan, ya begini terus kita. Mendengarkan si A beda, mendengarkan si B beda, ya kan? Nah, hakim harus tegas menangani perkara ini. Ya kan? Kalau nggak tegas nanti ada apa? Jangan-jangan nanti ada terima sesuatu lagi seperti kejadian Ketua Pengadilan Depok ini kan. Jadi saya pikir
kembali saya apresiasi KPK ya, Kejaksaan Agung saya apresiasi. Tolonglah ya, Anda diberikan amanah sesuai undang-undang untuk mengawasi semua pejabat yang ada di negara ini, termasuk hakim, termasuk jaksa juga apabila terima suap. Langsung di OTT saja, diganti dengan yang baru, supaya ini benar, negara ini pelan-pelan selama Bapak Presiden Prabowo ini benar. Walaupun dulu-dulu saya nggak tahu ya, banyak yang nggak benarnya juga dulu itu, tapi juga sudah mulai perbaikan-perbaikan. Ya, kami sebagai praktisi hukum, sebagai pengacara juga kadang-kadang dari pihak-pihak tertentu itu memancing-mancing, Pak, biasanya sekian kalau untuk menang, Pak. Tapi kami nggak tergiur seperti itu. Biarlah kalah. Biarlah kami itu artinya banding, kasasi, kan gitu kan. Jadi daripada kita terlibat dalam hal itu. Barangkali itu. Bang, kan Amar kan didakwa membawa satu seberang atau mengedarkan lah juga bisa bilang. Tapi dari pihak pengacaranya bilang barang bukti itu tidak melekat di tubuh Amar Zoni. Karena saat yang dihadirkan saksi dari pihak penyidik polisian, ditanya majelis barang buktinya mana, sudah tidak ada, yang mulia, sudah tidak tahu kemana. Nah ini berarti kan bisa jadi Amar Zoni jadiin kambing hitam atau kembar, karena pengacara bilang barang bukti tersebut tidak melekat di tubuh Amar Zoni sampai sekarang ini, tidak ada. Gimana nih Bang? Ya nggak bisa. Jadi undang-undang narkotika itu, ketika seseorang itu melakukan itu harus ada barang bukti. Nggak bisa kalau nggak ada barang bukti, makanya ada barang bukti, ada alat bukti. Barang bukti itu apa? Barang bukti yang merupakan tindak pidana. Mana tindak pidananya? Mana barang buktinya? Kalau tidak ada barang bukti berarti tidak ada tindak pidana. Misalnya seseorang dituduh melakukan pembunuhan, menggunakan apa? Pisau misalnya. Tapi pisaunya nggak ada. Pembunuhannya pakai apa? Padahal di dalam dakwaan membunuh menggunakan pisau. Harus dihadirkan pisaunya. Misalnya ada kendaraan yang perusakan, kendaraannya dirusak pakai apa? Pakai batu. Harus dihadirkan batunya. Kalaupun nanti itu batunya sudah dibuang oleh pelakunya, makanya buat berita acara bahwa batu sudah dicari, ya kan? Atau pisau sudah dicari tapi tidak ditemukan. Berita acaranya hadirkan di persidangan. Boleh. Jadi kalau memang tidak ditemukan lagi narkotikanya, buat berita acaranya. Apa berita acara kalau hilang narkoba itu? Apakah dijual oleh oknum? Ya, banyak juga oknum yang menjual barang bukti kan? Nah, atau memang tidak ada barang buktinya. Dan ditelusuri dari siapa dapat barang bukti. Kan Amar Zoni dalam lapas nih. Tentu ada orang yang memasukkan barang tersebut. Ya kan? Barang tersebut masuknya dari mana? Dari pintu. Di pintu itu ada penjaga. Atau ada terowongan seperti di Riau dulu. Di Riau itu di lapasnya itu dibuat terowongan ke bawah begini. Dari selokan itu masuk ke dalam, akhirnya ketangkap dengan CCTV kan. CCTV juga yang membuktikan. Nah, saya pikir dalam kasus Amar Zoni ini, janganlah kayak bersandiwara begitu ya kan. Kita udah tahu semua nih ya bahwa kalau ada barang itu masuk tentu dari pintu. Pintu di lapas itu juga bukan satu, bertahap-tahap ya Pak. Beberapa pintu ya. Kita daftar dulu nanti. Kami sebagai kuasa hukum kadang-kadang tanda tangan untuk minta tanda tangan klien saja. Itu kita harus lapor, identitas kita ditanya, kemudian nanti dibacakan dulu. Bahkan ada yang pernah kita tidak ketemu dengan klien. Pak, ini karena lagi ada pengawasan, Bapak titip aja ke kami identitas Bapak, kemudian surat kuasa yang mau ditandatangani oleh klien Bapak. Nanti kami sampaikan. Nah, kemudian ditandatangani, dibawa ke dalam, ditandatangani oleh klien kita, kemudian dibawa lagi surat itu kepada kami, dan kami tidak ketemu dengan klien kami. Itu pernah terjadi. Dan ada juga yang pernah ketemu langsung begitu. Tapi karena alasan ada pengawasan, sehingga kami tidak bisa bertemu dengan klien itu. Bang, Raya, alasan Amar Zoni tidak mau dibalikin lagi ke Abang karena dia bilang tidak bisa bertemu dengan warga, bisa dibilang jauh kalau dia balikin lagi. Yeah. Itu bisa jadi alasan nggak Bang untuk seorang terdakwa yang masih tetap ibaratnya stay di Cipinang, karena Dirjen Lapas ya sudah bilang kan sesuai prosedur ya harus balik. Ini gimana Raya? Ya, itu kan nanti pertimbangan Dirjen Lapas ya, dan hakim juga. Apabila masih ada pemeriksaan saksi-saksi, saya pikir itu belum bisa dikirim ke Nusa Kambangan. Karena nanti kan kalau ada pemeriksaan saksi kan terdakwa harus hadir. Satu, yang kedua, juga nanti waktu pembacaan daripada tuntutan jaksa penuntut umum juga harus hadir. Kemudian pembacaan pledoi, mungkin juga terdakwa akan menyampaikan pledoinya atau pembelaannya secara pribadi, juga harus hadir. Ya kalau putusan nggak hadir nggak apa-apa. Contoh seperti kasusnya Rasman yang kami dampingi.
Beliau lagi sakit di Penang, di Penang waktu itu di Malaysia ya, diputus oleh majelis hakim. Tapi kalau ketika pemeriksaan, pembacaan tuntutan, kemudian pembacaan pledoi, pembelaan, ya saya pikir Amar Joni harus hadir, begitu. Kalau tidak nanti akan curiga orang, begitu ya.